selamat pagi Abang dan Po semuanya. Pagi hari ini saya, Bang Ariel, akan melakukan kegiatan berkeliling kota Depok menuju kawasan Depok Lama dan juga Setu Jati Jajar menggunakan oren, odong-odong keren bersama dengan Ibu Endra Winarti dari Komisi B DPRD Kota Depok. Betul, Bu Endra. Senang sekali Bu ya kita pagi ini. Kita harus merakyat dan kita harus tur. Betul. Mengenalkan Depok tercinta. Betul, mengenalkan Depok tercinta. Ya, sampai jumpa Bang Po semuanya. Dadah. Nuansanya biru-biru nih, ya, cerah banget, serius ya. Ya, perkenalkan nama saya Christine, boleh dipanggil Mpok Itin. Hai Mpok Itin. Ya, ciluk bah dulu ya. Ya. Biar besok kalau ketemu saling sapa kita ya. Hari ini kita akan dibawa berkeliling Kota Depok hanya ke beberapa destinasi. Jadi destinasi wisata itu banyak banget di Depok. Jadi jangan bilang tujuan wisata Depok kan nggak ada ya, salah ya. Makanya Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi city tour. Jadi hari ini driver kita yang akan membawa kita jalan-jalan, Bang Agus. Hai Bang Agus. Halo. Iya, ajudan kita yang ganteng, keren dan gagah, Bang Hadi. Hai Bang Hadi. Nah, dan tim saya, ya, penjaga hati kita, ada Kakak Fai. Kakak Fai. Oke ya, dan tour guide kita yang ganteng, Abang Depok 2021, Bang Ariel. Tour guide kita spesial Bu dihadirkan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak dalam city tour hari ini. Tanggal berapa ya sekarang? 24 Desember tahun 2021. Ya, sebelum memulai, yuk Bang Ariel dipimpin doa ya Bang. Dan sekalian juga nanti dipimpin perjalanan kita. Terima kasih untuk Bu Endah. Ya, dan ibu-ibu yang cantik serta bapak yang ganteng. Semoga perjalanan kita hari ini lancar. Dan yang pasti kita semua happy mengenal wisata di Kota Depok ya. Terima kasih. Supir udah tahu ya Bu? Ini ya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat nih kayaknya. Coba saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melakukan perjalanan untuk berkeliling Kota Depok dan memperkenalkan berbagai macam pariwisata yang ada di Kota Depok. Tapi sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan pariwisata ke Rumah Keramik F. Widayanto dan juga ke kawasan Depok Lama. Nah, aku sedikit bercerita ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di Depok itu ternyata kaya dengan pariwisatanya. Nah, pariwisata di Kota Depok itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya wisata alam, wisata buatan, dan juga wisata budaya. Nah, pada kegiatan kita di pagi hari ini, kita akan berkeliling ke 2 macam bentuk pariwisata yang ada di Kota Depok. Jadi, sekarang ini kita sedang menuju ke Rumah Keramik F. Widayanto. Nah, di sana nanti kita bisa melihat nih Bapak dari sekalian berbagai macam kerajinan yang dibuat dari keramik. Dan spesialnya di sana ternyata kita juga bukan hanya bisa melihat loh. Kita ternyata juga bisa untuk membuat keramik di sana. Jadi di sana nanti ada pendamping yang akan membantu kita, yang akan membantu kita untuk senantiasa
biasa belajar bersama bagaimana cara membuat keramik yang baik dan juga benar. Ya, selamat menikmati perjalanan ya Bapak dan Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi nanti. Selamat dalam perjalanan, mohon tetap menggunakan masker dan menjaga Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti mau keliling, puasa, Jakarta, tidak salah itu ada gunung om. kalau kau suka hati yang bergeser, di sana banyak banyak hewan dan juga banyak sekali tempat-tempat wisata alamnya di sana dan kita bisa berkunjung bareng-bareng keluarga. Nah, biasanya di kandang itu dikunjungi sama keluarga bapak dan ibu. Tempat piknik gitu di kandang itu soalnya kawasannya benar-benar sama keluarga. Dan juga ada juga nih wisata budaya Depok tuh. Dan juga ada tari-tariannya, ada juga makanannya, makanan Depok apa? Bapak dan Ibu? Tape uli. Ada Tape uli. tape uli, ada juga Uli Harta, Uli Harta. Biasa genggong. pada suka makan dodol katanya. Ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita sudah mau sampai nih di kawasan rumah kami Pak Widayanto dan sekarang kita sedang berada di kawasan perempatan Tanah Datar. Nah, ini ada namanya Gongsi Bolong. Nah, Gongsi Bolong itu adalah tugu Gongsi Bolong. Dan ini adalah tugu Gongsi Bolong. Jadi sedikit bercerita ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi konon ceritanya Gongsi Bolong ini ditemukan di kawasan Tanah Baru itu di malam hari Bapak dan Ibu sekalian gitu. Dan konon katanya itu dulu ditemukan pada saat kondisi gongnya sudah bolong dan saat ini Gongsi Bolong itu sudah menjadi kebudayaan loh. Sudah menjadi kesenian Depok dan sudah beberapa waktu mendapat penghargaan gitu. Baik di tingkat nasional maupun sudah keluar negeri gitu, udah menuju mancanegara gitu kenalnya Gongsi Bolong. Meskipun kita dulu ada mistisnya ya, Iya, betul sekali. suka bunyi sendiri. Nah, ketemu sendiri katanya seperti itu. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. La 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 la. More style, okay, please, 1, 2, okay. Thank you. Depa dari Sumajaya. Bu Enda anggota Demokrat DPR. Oke, selamat datang Bu Enda. Terima kasih sudah berkunjung semuanya, sudah mampir. Ini krepnya siapa, Buten? Mau dikasih aja katanya. Salam kenal, nama saya Apip selaku pengelola Rumah Wisata Keramik Widayanto Depok. Hai Bang Apip. Halo, ya selamat pagi semuanya. Terima kasih sekali lagi sudah mampir dan terima kasih Bu Kristi sudah ngajak kesekian kalinya grupnya ke sini. Semua sudah di join kan, sudah di invite ke sini. Terima kasih. Hari ini saya akan
menggait semuanya untuk keliling ke galeri, ke museum, ke workshop. Kita lihat-lihat ada apa aja sih di rumah kami. Ada apa di rumah? Oke. Baik, kita lanjut ke sebelah kanan dulu, Ibu. Mari Pak ke galeri keramik kita lagi dulu. Semangat. Very happy, man. Very happy. Kita sampai situ ntar dia ngomong apa kita kedengar. Biasa bawa turis. Aduh, dikit itu. Tiga, ayo mau. Ayo Mbak Uti. Silakan bergeser, boleh silakan. Jangan pegang-pegang ya, hati-hati tasnya nyenggol keramik. Gitu ya. Beli, berarti kita membeli jadi. Oke, silakan. Yo, lihat-lihat. Boleh. Keramiknya cakep-cakep ada burung hantu. Iya, ini adalah galeri keramik Widayanto. Di sini semua produk-produk yang mass product. Produk kita dibedakan menjadi dua. Mass product itu adalah produk-produk yang kecil, yang cukup banyak retailnya. Kemudian kalau masterpiece adalah produk-produk patung-patung yang master, yang terbaik, yang nanti kita lihat insya Allah di museum keramiknya. Nah, semua material yang dibuat oleh Bapak Widayanto itu dibuat dari tanah liat. Tanah liatnya kita beli dari supplier yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Jenis tanah liatnya adalah jenis tanah liat stoneware, ibu-ibu. Jadi lebih lembut, lebih halus, dan lebih aman untuk barang-barang pemakaian. Bapak siapa tadi? Franciscus Widayanto. Kalau Ya. Widayanto, almarhum bapak saya juga namanya Widayanto. Oh, sama. Aku gini, kayak nama almarhum suamiku. Sama ya, Bu. Jadi semua produknya dibuat dari tanah liat. Pabrik kami ada di Bogor, kemudian galeri yang di cabang ada di Setiabudi Jakarta dan di Depok tentunya di sini. Silakan boleh dieksplorasi, lihat-lihat produknya. Boleh dibeli juga. Iya. Harganya dari berapa nih? Red harganya kalau yang kecil-kecil dari gantungan kunci dari 25.000 sampai ya jutaan, Pak. Oh, yang masterpiece-nya pernah sampai harga berapa? Masterpiece terbesar sampai yang di Nazaret atau di Basilika di Israel yang pelit itu bisa sampai 1, sekian M. Itu custom order atau pesanan. Ya. Buat handle toko apa karakter atau membuat sebuah patung. Nah, ini patung pertama beliau, patungnya. Gitu. Kemudian ada beberapa piagam-piagam penghargaan yang diraih oleh Pak Widayanto, baik dari kementerian ataupun beberapa vendor-vendor yang kita ikut serta dalam beberapa pameran atau exhibition. Ini keramik bagus. Not for sale. Nah, ini simbolnya Pak Widayanto. Kemudian yang lain ada Michelangelo, Leonardo da Vinci yang dibentuk patung kepalanya, pelukis dunia juga. Pak Widayanto juga pandai dan hobi melukis gitu. Dan tentunya hobinya gardening juga, landscaping. Makanya kita lihat di sini paling hijau di lingkungan Tanah Baru ini ya kan. Makanya Widayanto sekelilingnya udah perumahan, udah residen, klaster Tanah Baru gitu. Dan tentunya Pak Widayanto juga seperti ini menghiasi ornamen dindingnya yang 3 dimensi, kayak stok ini, saklar, stok kontak, sampai gantungan gordeng juga dikasih hiasan kupu-kupu seperti ini. Kita di Bogor banyak pohon bambu, kita ambil, kita keringkan, kita ikat tali, pakai hiasan kupu-kupu keramik. Gitu. Kekuatannya sendiri sampai berapa itu? Seumur hidup kalau tidak pecah. Oh, coba. Iya, Berarti tidak pecah, tidak hancur seumur hidup. seumur hidup. Gitu. Tergantung maintenance-nya kita, gitu, produk-produknya. Oh, ini Orangnya apik. Iya, apik. Gitu. karya pertamanya ini. Semua patung-patung kepalanya. Ayo kita foto di sini. 5 orang. Boleh? Boleh, silakan Ibu. Widayanto, luar biasa.
biasa, ternyata keramik Ceko ada di Kota Depok. Berapa hektar ini ya? Iya nih. Tuh. Berapa hektar ini? Hampir mas saya pada 8.126. Ya. Ini produk masterpiece-nya. Masterpiece-nya, produk masterpiece-nya karya Pak Widayan, salah selaku CEO atau maestro. Iya. Ini disewakan ya, Mas? Iya, kami sewakan kamar ke satu rumah ini. Red- Gitu. Red harganya berapa nih? Harganya 1.500.000 per malam, sudah ikut breakfast dan dapat workshop keramik untuk semua anggota keluarga yang menginap. Gitu. Silakan, ini produk terbaru kita, relief dinding yang berbentuk daun pisang dan burung. Boleh foto di sini, silakan. Dibentuk 3 dimensi, Buat berapa orang? 4 sampai 5 orang. 4 sampai 5 orang. Ikan katanya lambang kekayaan. Capung katanya hidupnya selalu terarah yang baik. Ini lambang Garuda. Oke, silakan boleh dieksplorasi, boleh di sini, boleh di teras sebelah, samping. Nah ini cetakan-cetakannya yang putih-putih ini Bu. Jadi untuk pemula biasanya dibantu dengan cetakan-cetakan ini. Banyak sekali aneka ragamannya kayak daun-daun, piring-piring. Kalau anak-anak ada superhero, kartun. Yes. Aku sukanya kudu dong. Gak mau. Ya, ini. Merah-merah gitu. Dibakar setengah matang. Setelah dibakar setengah matang kemudian diwarnai dengan cat khusus namanya glansir yang aman dan tidak akan terkelupas dan tidak pudar kalau dicuci. Jadi dibakar kembali selama 16 jam pembakaran kedua di sana ovennya. Nah, hasilnya baru deh seperti yang di galeri seperti ini. Nah, kita kembalikan kepada pengunjung yang membuat 3 minggu kemudian paling cepat. Hasilnya baru bisa diambil, udah di packaging seperti di sana, udah di ada namanya, ada nama. Jatuh pecah, betul. Pecah seperti keramik atau piring atau kaca gitu, Ibu. Lama loh. Nah, inilah proses-prosesnya. Ini yang kemarin hari Kamis. Nah ini yang grup-grup atau yang kunjungan tamu pengunjung yang perorangan atau keluarga. Kemarin ada tamu Korea juga yang itu piring-piring daun. Nah ini cat-cat khusus pewarna keramiknya, bukan pentel color, bukan crayon, bukan speedo, bukan cat dinding, tetapi khusus namanya adalah glansir. Cat khusus untuk mewarnai keramik yang aman dan solid. Di sini ada serpihan-serpihan kaca atau botol beli, botol kecap, botol bir yang biru, yang hijau. Kita tumbuk, kita recycle, kita campur dengan glansirnya. Ketika dibakar akan meleleh, akan turun. Gitu. Seperti tadi kan ada patung-patung yang warnanya bagus, glossy-nya gitu Ibu. Jadi kita recycle, kita bakar hasilnya. Ini sampai jadi ini berapa proses, berapa lamanya? 3 minggu. 3 minggu. Ya, kemudian setelah kami bakar, kita packaging langsung. Gitu. Nanti sini yang ngirim. Dikembalikan nanti leader-leadernya akan ngambil sendiri. Kadang-kadang sekarang pakai gosen, pakai Grab, itu bisa. Iya, sampai atas genteng kita hiasi patung kucing. Sampai lampu-lampu taman kita bikin juga dari keramik. Ya kucingnya nggak usah dikasih makan dan anti panas hujan. Ya bukan kucing garam ya Mas. Ya, kamu lihatnya kemasnya sih. Ini ke sini ke kamera kita, ke 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. More star. 1, 2, 3. Thank you. Mas, Ya. sedikit dong. Apa tuh? Ini supaya dapat seperti ini berapa nih yang harus dianggar?
Oh, maksudnya Rate-nya. rate untuk kunjungan. Ya, rate Rate kunjungan kunjungan untuk- kita sangat murah ya. Tiketnya 25.000 sudah bisa ditukar kambing snack khas rumah keramik. And then nanti kita bisa workshop di sini 145.000 per clay yang sudah kami sediakan bisa membentuk 7 sampai 8 items. Nanti hasil keramiknya bisa untuk kita sendiri. Setelah kami proses 3 minggu kemudian baru bisa diambil. Karena prosesnya sangat alami dan natural dengan warna-warna yang maksimal untuk kita nanti. Kenapa sih Mas bisa lama sampai 3 minggu itu? Karena Prosesnya apa? harus di glazing, harus dikeringkan secara alami 4 sampai 5 hari, kemudian dibakar setengah matang, atau kita namakan istilah keramik biskuit, bukan biskuit sereal ya, tetapi biskuit untuk proses pembakaran setengah matang. Kemudian nanti di glazing atau pewarnaan, kemudian yang terakhir dibakar matang, yaitu mencapai suhu 1250 derajat Celcius sampai matang warna-warna keramik kita. Cara membedakan keramik Widayanto yaitu dengan melihat ada trademarknya Widayanto di masing-masing produk yang kami jual. Jadi tidak ada trademarknya, berarti bukan karya original kami karena sudah banyak kompetitor yang menduplikat produk-produk kita. Terima kasih, salam sukses. Yo, sukses Bapak Widayanto, luar biasa. Dan buat edukasi anak-anak juga luar biasa. Depok punya yang kayak begini. Datang ya, nyok ke Depok. Ayo, rumah keramik Depok. Kasih. Biar kayak Putri ini Putri Depok, dadanya begini. Loh. Atlet. Bunda, tanggapannya nih sebagai Komisi B dengan wisata Depok ini gimana nih, Bunda? Alhamdulillah begitu saya melihat ada bis dari bantuan Pemprov, begitu saya melihat di beberapa media massa langsung saya pengen bergerak untuk mencobanya. Hari ini saya sudah putar-putar Kota Depok khususon atau dengan Dispora ditemani oleh Bu Christine dan alhamdulillah ditemani oleh Abang Depok juga. Ini ada Bu Christine juga beliau. Nah, hari ini kita jalan-jalan di Kota Depok khusus diajak ke keramik Pak Widayanto. Alhamdulillah keramiknya sangat luar biasa dan yang penting disuguhi tracer ini. Pokoknya jos. Belum lagi pisang goreng. Pisang goreng juga Depok. Gitu Mas Agus. Bunda, alasannya apa sih Bunda ini mengajak timnya Bunda untuk jalan-jalan mainan Depok untuk berpariwisata di Depok ini? Tujuannya itu simpel, bahagia itu mudah. Bersama, tertawa, makan bersama teman-teman tim, khususnya masyarakat Kecamatan Sukmajaya. Ayo teman-teman kecamatan lain di 11 kecamatan di Depok ini sama-sama tur di Depok pakai bis oren. Bisa menghubungi nih, Dinas Pariwisata Kota Depok. Begitu. Bunda kan sebagai dewan nih, kalau menurut Bunda ini sebagai pengawas, gimana keseriusan pemerintah Kota Depok dalam pariwisata untuk mengembangkan pariwisata Kota Depok ini? Alhamdulillah pelan-pelan tapi pasti. Sekarang mudah-mudahan di tangan ahlinya, di tangan Pak Dadan beserta kru, apalagi ada kasih seperti Bu Christine. Nah, udah cantik pasti insya Allah ada kreatif juga. Mudah-mudahan sudah mulai menggeliat. Selain situ-situ yang sudah mulai ditata, ada situ Rawa Kalong, ada situ Cilodong dan lain-lain, masih banyak destinasi wisata juga, khusus kuliner juga. Jangan lupa di sini ada dodol. Dodol Pak Satibi memang sudah lama, tetapi kalau itu nggak diiru-iru bisa punah juga. Jadi selain kami sebagai wakil rakyat, khususon saya dari Komisi B, membawai juga tentang pariwisata. Jadi kita harus genjot pariwisata untuk 2022 ini selanjutnya bersama Abang Depok juga. Gitu, siap. Sekarang kita ke Bu Kasi nih, Bu Kasi. Gimana nih perkembangannya, udah sampai di mana, dan kalau ini pasti mengasihkan PAD yang lumayan pasti.
Iya, jadi untuk sementara khusus untuk program City Tour ini pemerintah kota melalui Disporiata Kota Depok memfasilitasi semuanya. Jadi masyarakat silakan kalau mau jalan-jalan dengan Oren hubungi dinas kami, khususnya saya bisa booking untuk maksimum 15 orang per trip. Kita akan ajak berkeliling, bukan hanya itu, kita akan kasih edukasi destinasi wisata budaya, wisata alam, wisata buatan. Jadi semuanya pulang bawa happy, bawa pengetahuan. Nah soal pariwisata di Kota Depok, wisata sekarang kan udah digabung lagi dengan Ekraf ya. Jadi ini memang saya sangat excited banget, tertarik banget, semangat banget supaya itu tadi seperti Bu Endah sampaikan bahwa ini harus ada kolaborasi juga dengan UMKM. Jadi bukan hanya destinasi yang sudah jadi nih seperti Rumah Keramik Evi Dayanto, tapi juga nanti UMKM di destinasi kita akan siapkan supaya turis-turis domestik maupun apalagi nanti mancanegara antar wilayah gitu Jabodetabek bisa terfasilitasi seperti sekarang nih. Kita lengkap, sudah jalan-jalan, minum teh, makan pisang, semuanya akan diangkat, khususnya produk-produk dari asli Kota Depok. Mbak Christine, kan tadi udah jelasin sama ini bahwa di sini ada turis Korea, mancanegara ini. Itu gimana Mbak Christine? Keseriusan pemerintah Kota Depok untuk Ya, kita harus kolaborasi ya, elaborate ya. Jadi artinya tadi potensi-potensi untuk mendatangkan turis. Apalagi udah deket banget nih sama tol ya, tinggal keluar lurus nyampe ke sini. Nah ini harus kita gandeng. Kenapa? Karena namanya promosi itu lebih efektif itu lewat media sosial, lewat orang-orang, lewat wisatawan yang membelas semuanya ke komunitasnya mereka masing-masing. Semoga Kota Depok semakin ramai, ekonominya bergairah melalui destinasi kota yang kita bentuk dan kita bina. Dan sekarang kan situ-situ Rawakalong, kayak contohnya situ Rawakalong ini lagi pembangunan nih. Ada ini nggak sih, Pak? Ada cerita menarik nanti ke depannya apa dan gimana nih? Iya, kalau di bawah Disporiata itu ada Pokdarwis namanya, kelompok sadar wisata. Nah di situ lengkap bidang-bidangnya, ada bidang humas, ada bidang pembangunan ekonomi. Jadi nanti semua masyarakat di lingkungan wilayah Pokdarwis dapat ikut serta, dapat berkolaborasi. Nanti ini yang sedang bergeliat banget memang salah satunya adalah Pokdarwis Kalibaru atau yang punya wilayahnya situ Cilodong. Nah nanti Rawakalong juga demikian. Nanti mudah-mudahan setelah kita mendapatkan serah terima atau untuk mengelola dari Provinsi Jawa Barat, kita akan lebih padukan lagi dari segala unsur tadi itu UMKM, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya, juga wanitanya tentu. Tadi ada bicara kayak Cilodong agak excited banget nih. Itu ada apa tuh? Iya, jadi dengan kepengurusan Pokdarwis sekarang itu sudah mampu menertibkan ada ini ya, maksudnya hiburan-hiburan anak-anak tuh yang di pinggir ya. Tadinya tuh sangat kronik banget, susah banget untuk kita tertibkan, tapi dengan kepengurusan Pokdarwis Cilodong yang sekarang itu sudah bisa dirapikan, sehingga nanti kita mau bikin apa di sana, mungkin spot foto yang lebih heboh, yang lebih bagus untuk mendatangkan wisatawan. Kalau sekarang kan orangnya pada demen selfie ya, tapi kalau misalnya masih banyak di situ orang yang berjualan, tidak terlalu tertib, rawan sampah, ya itu akan susah buat kita untuk mengangkat pariwisatanya. Nah sekarang itu sudah berpindah dan dikelola dengan lebih baik di seberangnya gitu ya. Jadi pengurus ini Pokdarwis yang memiliki kinerja dan kerja kemampuan serta rasa cinta terhadap pariwisata itu kami sangat dukung. Mbak Christine, nama lengkap dan jabatannya di Disporiata. Panjang nih, maklum orang Batak ya. Christine Desima Artauli Tobing. Jabatan saya Kepala Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata. Ulangi lagi, Kepala Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata. Rencananya mau ditambah pakai Ekraf. Panjang banget itu Bang. Sekarang aja udah PDIUP, tambah lagi Ekraf nih. Tapi nggak apa-apa, siap aja. Sukses terus buat Mbak Christine. Salam sehat. Bu Dewan, makasih banyak yang udah ngajak tim nih semua jalan-jalan. Dan buat Abang, Bang Ariel, makasih. Po, makasih. Jadi Rumah Keramik menyediakan langsung
Ini sini saya sini. Yang boys tadi mana? Apa nih ya? Cantik. Ini Mas ini? Mas ini? Ya bang, silakan. Terima kasih Bu. Apa susah hati, buat apa sedih hati, pasukan biru tak pernah sedih, selalu senang dalam hati. Terus lanjut. Pasukan biru tak pernah sedih, Selalu senang dalam hati, dalam hati. Buat apa susah hati, buat apa sedih hati, pasukan biru tak pernah sedih, selalu dalam hati, dalam hati. Nggak kumpul tapi nanti akan tembus sampai ke Cinere ya. Bisa dibayangkan betapa banyaknya kota kita ya. Bu, sebentar Bu, saya bayangkan dulu bentar. Jangan lama-lama Pak. Sudah siap. Di sebelah kanan kita, sebelah kanan. Putar balik ya. Tapi ada istimewa. Boleh dibaca? Itu adalah Mall Rongsok. Oh iya. Ada juga ada kafe rongsok. Tapi makanannya nggak rongsok. Makanannya steril, bagus, enak. Saya udah pernah nyobain. Gitu ya. Jadi kalau malam-malam view-nya adalah lampu-lampu mobil yang di Mitol ya. Jadi kalau kita mau mencari misalnya order deal atau makan yang zaman dulu ya itu ada di sana. Radio lama karena saya cari itu buat karetnya kaki nah, ada di sana juga. Ternyata di situ banyak penggemarnya, banyak yang cari, banyak yang butuh Kita lihat, ya Pak. Jadi Bapak nih Pak, Bapak biarpun dikatakan rongsok Pak, nggak apa-apa Pak, pasti masih ada gunanya. Terima kasih Pak Pol PP. tawuran itu Bun, tawuran Bun. Tawuran tuh bau arit. Mata itu GPI. Udah Ibu, sehat-sehat Bu. Jalan Pemuda. Nah ini bisa kita lihat ini masih terlihat seperti bangunan-bangunan lama ya. Seperti ini masih ada tingkat bangunan lama yang dibuat seperti ini. Nah di dalam Jalan Pemuda ini terdapat banyak situs-situs bersejarah. Salah satunya adalah Gereja Immanuel. Gereja Immanuel itu merupakan salah satu gereja tertua di Depok yang dibangun oleh seorang Belanda yang bernama Cornelis Sastra. Cornelis Sastra itu adalah seorang Belanda, orang tua sana yang dulu pertama kali membeli tanah di kawasan Depok. Nah, jadi di kawasan Pemuda ini menyimpan banyak sekali sejarah tentang pembangunan kota Depok. Nah, masih kita lihat, bisa kita lihat di sini bangunannya masih tampak seperti bangunan-bangunan gaya kolonial. Kita lihat dari sisi arsitekturnya, dari halamannya, nuansanya, benar-benar seperti pada masa-masa kolonial Belanda. Ini dulu disebutnya sekolah Jeker. Soalnya anak-anak kampung. Sekolah
nyeker. Di kawasan Pemuda ini rencananya Bapak dan Ibu sekalian, kita dari Disporiata telah bekerjasama dengan pemerintah Belanda untuk nanti merevitalisasi kawasan Pemama ini supaya bisa menjadi ikon pariwisata di Kota Depok, terutama untuk mereka-mereka yang mencintai wisata sejarah. Dan di sini ada dengan Depok 1. Nah, di sini juga ada YLCT atau Yayasan Lembaga Komunitas lain. Ini adalah rumah dari Pak Surilanda yang sekarang dijadikan markas untuk para pekerja dari para pekerja dari Komunitas lain dahulu. Nah, di sini ada SMA Kasih Depok dan di sebelahnya ini adalah Gereja Immanuel, Bapak dan Ibu sekalian, gereja tertua di kawasan Depok Lama. Nah, sebenarnya di sini dan Gereja Protestan Immanuel Depok. Nah, Gereja Immanuel ini Bapak dan Ibu sekalian telah dibangun sejak tahun 1700 Masehi. Nah, ini sudah lama sekali Bapak dan Ibu sekalian. Dahulu gereja ini terbuat dari kayu-kayu dan juga bambu-bambu dan sudah direvitalisasi beberapa kali. Ini adalah rumah pendeta, bisa kita lihat. Nah, ini adalah gedung pertemuan Immanuel. Biasa dijadikan tempat pertemuan. Sebelah kanan ini ada gereja juga, ada gereja Toraja, itu gereja yang dibangun setelah gereja Immanuel. Bisa kita lihat Bapak dan Ibu sekalian di sebelah kanan, sebelah kiri kita bangunan-bangunannya masih kental akan nuansa-nuansa kolonialisme, nuansa-nuansa zaman dulu dan perlu terus dipertahankan dan dilestarikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan nah, ini adalah rumah-rumah yang biasa dipakai untuk tempat syuting film Bapak dan Ibu sekalian ya. Masih sekalian bangunannya di sini masih asri, masih sangat-sangat dan nuansanya masih sangat-sangatlah mendukung ya Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadikan tempat wisata heritage di Kota Depok. Bisa kita lihat Bapak dan Ibu sekalian di sebelah kiri ini adalah bioskop pertama, dahulu gedung bioskop pertama. Sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu sekalian, gedungnya masih terjaga sampai sekarang masih terbangun. Nah, di wilayah Depok Lambang ini juga di wilayah Depok Lambang ini juga sudah terdiri atau terbangun beberapa kafe. Salah satu kafe yang terkenal di Jalan Pemuda ini adalah Kafe Cornelis, Bapak dan Ibu sekalian. Bangunannya masih bangunan lama, gayanya masih gaya lama, dan di dalam kafe tersebut Bapak dan Ibu sekalian masih terdapat banyak sekali foto-foto kenangan Depok tempo dulu. Nah, ini ada rumah sakit harapan, terus ada tugu juga, di sana tugu bisa disebut tugu Karmelis Kastelen, tugu 12 warga Karmelis Kastelen. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Karmelis Kastelen adalah seorang tua sahabat Belanda yang datang ke wilayah Depok dan membeli tanah di sini. Dan Karmelis Kastelen itu mempekerjakan terdapat 12 marga atau 12 marga yang mereka ambil dari daerah-daerah di Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa, dan lain sebagainya. Jadi Karmelis Kastelen itu mempekerjakan para pekerjanya untuk berkebun di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini di sebelah kanan kita lihat ada tiang listrik. Ini Bapak dan Ibu sekalian adalah telepon pertama. Dan di sini juga ada puskesmas ya, puskesmas Pancoratmas, yang masih bercorakan bangunan-bangunan lama.
Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa di kawasan pemuda ini masih sangat terjaga ya, bangunan-bangunannya masih menuansakan ciri bangunan-bangunan orang kolonialisme, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini adalah tiang telepon pertama ya, nih bisa kita lihat di sebelah kanan. Dengan hanya terdapat beberapa tiang telepon di Indonesia, salah satunya terdapat di Kota Depok, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi luar biasa nih, Kota Depok ini mempunyai tiang telepon pertama. Ya, begitu Bapak dan Ibu sekalian, di kawasan pemuda tadi bisa kita lihat masih terdapat banyak sekali bangunan bersejarah. Di dalamnya ada SMA Kasih, di dalamnya ada Yayasan Lembaga Panelis Satu lain, dan juga terdapat Gereja Immanuel yang merupakan gereja pertama di kawasan Depok, Bapak dan Ibu sekalian. Dan saat ini kita sedang kembali menuju ke Balai Kota Depok. Mana-mana hatiku senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Hati tepuk tangan, kalau kau suka hati, mari kita berdebat. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka sari tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Susah hati, susah hati. Buat apa sedih hati, sedih hati. Masukkan biru, tak pernah sedih. Dalam hati. Buat apa susah hati, susah hati. Buat apa sedih hati, sedih hati. Masukkan biru, tak pernah sedih. Dalam hati, dalam hati. Hui. Kita sudah memasuki gedung Balai Kota, jadi dimohon untuk mengecek kembali barang-barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan di dalam bis. Sekali lagi mohon kembali cek barang, jangan sampai ada yang ketinggalan. Mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kehadiran Bapak sekalian dalam City Tour pada hari ini. Sekali lagi, bila ada ucapan maupun tingkah yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita turun dari bis, mari kita ucapkan terima kasih kepada Ban Redi kita, Ban Redi, halo. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kasih Pariwisata Bu Kristi, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Bang Ari, terima kasih. Dan yang terpenting terima kasih kepada Ibu. Terima kasih Oja. Sampai bertemu kembali di trip selanjutnya. Jangan jatuh. Piknik at the wall, gawe
awewe hayo beung hantu gelo heueuh.